Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Syalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu hijrah untuk mencari nafkah. Di zaman yang penuh tantangan ini, banyak dari kita yang harus merantau, meninggalkan kampung halaman, bahkan mungkin meninggalkan keluarga tercinta demi mencari rezeki yang halal dan berkah. Pertanyaannya adalah, bagaimana Islam memandang hijrah untuk mencari nafkah ini? Apakah diperbolehkan, apakah dianjurkan? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana caranya agar hijrah kita dalam mencari nafkah ini menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makna hijrah dalam Islam, saudara-saudara yang berbahagia, kata hijrah dalam bahasa Arab berasal dari kata hajara yang berarti meninggalkan, berpindah atau berpisah dari sesuatu. Dalam konteks agama Islam, hijrah memiliki makna yang sangat mulia dan agung. Hijrah tidak hanya berarti perpindahan secara fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga mencakup hijrah dari keburukan menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah adalah contoh hijrah yang paling agung dalam sejarah Islam. Peristiwa ini begitu pentingnya sehingga menjadi awal perhitungan kalender Islam. Namun perlu kita pahami, hijrah dalam konteks yang lebih luas juga mencakup perpindahan untuk tujuan-tujuan mulia lainnya, termasuk mencari nafkah yang halal. Dalil-dalil tentang hijrah untuk mencari nafkah dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100, "Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat yang mulia ini memberikan kita pemahaman bahwa Allah menjanjikan rezeki yang luas bagi orang-orang yang berhijrah di jalannya. Ketika niat kita hijrah adalah untuk mencari rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan keluarga, maka ini termasuk dalam kategori hijrah fisabilillah. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Ayat ini mengandung perintah untuk berjalan di muka bumi, bepergian, dan mencari rezeki Allah yang tersebar di berbagai penjuru. Ini adalah dalil yang jelas tentang diperbolehkannya, bahkan dianjurkannya untuk melakukan perjalanan dalam rangka mencari nafkah. Dari hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang berkarya dan memiliki keterampilan." Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang di sore hari merasakan kelelahan karena bekerja dengan kedua tangannya, maka di sore hari itu dia diampuni dosanya." Hadis ini menunjukkan betapa mulianya bekerja dan berusaha mencari nafkah. Bahkan kelelahan karena bekerja menjadi sebab pengampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu." Hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya mandiri secara ekonomi dan berusaha untuk bisa memberi, bukan menerima. Dan salah satu cara untuk mencapai kemandirian ekonomi adalah dengan berhijrah mencari nafkah ke tempat yang lebih memberikan peluang, adab dan etika hijrah untuk mencari nafkah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, meskipun hijrah untuk mencari nafkah adalah hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, ada beberapa adab dan etika yang harus kita perhatikan.
Pertama, luruskan niat karena Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat masyhur, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Niatkan hijrah kita untuk mencari rezeki halal, memenuhi kebutuhan keluarga, dan berbakti kepada orang tua. Dengan niat yang ikhlas, perjalanan mencari nafkah kita akan menjadi ibadah. Kedua, jangan meninggalkan kewajiban syariat. Meskipun kita sibuk bekerja, jangan sampai kita meninggalkan salat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Justru di perantauan, kita harus lebih kuat iman kita karena jauh dari keluarga dan lingkungan yang biasa mengingatkan kita. Ketiga, jaga hubungan dengan keluarga. Di zaman teknologi seperti sekarang ini, tidak ada alasan untuk tidak berkomunikasi dengan keluarga. Berikan kabar kepada orang tua, istri, anak-anak kita. Kirimkan sebagian rezeki kita kepada mereka. Jangan sampai kita sibuk mencari dunia tetapi melupakan orang-orang yang kita cintai. Keempat, jaga pergaulan dan lingkungan. Di perantauan kita akan bertemu dengan berbagai macam orang dan budaya. Pilihlah teman yang baik, bergabunglah dengan komunitas muslimin di sana, dan jaga diri dari pergaulan yang bisa merusak iman dan akhlak kita. Kelima, tetap berbagi kepada yang membutuhkan. Meskipun kita sendiri sedang berjuang mencari nafkah, jangan lupa untuk berbagi dengan sesama. Allah akan mengganti apa yang kita infakkan dengan yang lebih baik. Kisah teladan para sahabat. Saudara-saudara yang berbahagia, para sahabat Nabi adalah contoh nyata orang-orang yang berhijrah untuk berbagai tujuan, termasuk mencari nafkah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika hijrah ke Madinah, beliau tidak memiliki apa-apa. Namun dengan semangat kerja keras, beliau meminta ditunjukkan pasar dan mulai berdagang. Akhirnya beliau menjadi salah satu sahabat yang paling kaya dan sangat dermawan. Ketika ditanya tentang kesuksesannya, Abdurrahman bin Auf berkata bahwa kuncinya adalah meminta berkah kepada Allah dan bekerja keras. Beliau tidak malu untuk memulai dari bawah, tidak gengsi untuk berdagang barang-barang kecil di pasar. Ini mengajarkan kita bahwa hijrah untuk mencari nafkah harus disertai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, dan selalu memohon berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, satu hal yang sangat penting untuk kita ingat adalah menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qashash ayat 77, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Ayat ini memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa kita harus mencari keseimbangan. Bekerja keras mencari nafkah adalah baik, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa tujuan akhir kita adalah akhirat. Jangan sampai kita begitu sibuk mencari dunia sehingga lupa salat, lupa mengaji, lupa beribadah. Ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok." Doa dan tawakal. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam mencari nafkah, kita harus menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar artinya kita berusaha semaksimal mungkin, bekerja dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan semua kemampuan dan peluang yang ada. Sedangkan tawakal artinya kita menyerahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah sebelum berangkat bekerja, berdoalah ketika memulai pekerjaan, dan berdoalah ketika pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa ketika keluar rumah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan doa ketika pulang. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, hijrah untuk mencari nafkah adalah salah satu bentuk jihad di zaman ini.
meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga tercinta, menghadapi berbagai tantangan di perantauan, semua itu memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Namun yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar dan berusaha. Ketika niat kita ikhlas karena Allah, ketika usaha kita dilakukan dengan cara yang halal, dan ketika kita tetap menjaga hubungan dengan Allah dimanapun kita berada, maka insya Allah rezeki yang kita dapatkan akan menjadi rezeki yang berkah. Jangan pernah putus asa jika rezeki terasa lambat datang. Teruslah berikhtiar, teruslah berdoa, dan teruslah bertawakal. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Mungkin Allah sedang menguji kesabaran kita, atau mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Ingatlah selalu bahwa tujuan utama hidup kita bukan hanya mencari harta, tetapi mencari ridha Allah. Jadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk beribadah, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan sebagai wasilah untuk berbuat baik kepada sesama. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita, memudahkan jalan kita dalam mencari nafkah, melindungi keluarga yang kita tinggalkan, dan menjadikan usaha kita sebagai amal syalih yang bernilai di sisinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.